Assalamualaikum, selamat datang di dapur Mama Ica. Di video kali ini aku mau berbagi resep bika ambon. Rasanya enak banget, kenyal dan manisnya juga pas. Bagian dalamnya juga bersarang dan berpori cantik banget. Dan yang pasti resep ini ekonomis, cuma pakai 2 telur. Yang penasaran, simak terus videonya sampai habis ya. Tapi sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. Bahan yang pertama, siapkan 230 ml santan kekentalan sedang. Ini langsung aja kita tuang ke dalam panci. Kemudian tambahkan 3 lembar daun jeruk. Ini aku sobek-sobek biar aromanya keluar. Supaya lebih harum lagi, bisa ditambahkan 1 lembar daun pandan. Ini juga bisa kita gunting-gunting ya. Kemudian ada 1 batang serai. Ini ambil bagian putihnya aja yang sudah digeprek. Dan yang terakhir, tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. Nyalakan api kompornya, cukup menggunakan api sedang. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga semua bahannya larut dan tercampur rata. Masak santannya sampai mendidih. Kalau udah, langsung matikan api kompornya. Kemudian biarkan hingga uap panasnya hilang. Selanjutnya ini bisa langsung disaring dan kemudian sisihkan. Selanjutnya kita membuat bahan biangnya. Di sini aku pakai 50 ml air hangat. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Ini lanjut kita aduk-aduk hingga larut dan tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, gelasnya bisa ditutup dan diamkan selama kurang lebih 10 menit sampai muncul buih-buih. Itu artinya raginya fresh dan siap dipakai. Sambil menunggu raginya aktif, kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku pakai 2 butir telur. Kemudian tambahkan 9 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh vanili cair. Boleh juga diganti pakai vanili bubuk. Kemudian ini kita kocok, cukup menggunakan whisker sampai gulanya larut. Selanjutnya tambahkan larutan ragi yang sudah diaktifkan tadi. Nah, ini artinya raginya fresh ya, masih bagus, masih bisa berbusa dan berbuih. Nah, lanjut ini kemudian kita kocok hingga larut dan tercampur rata. Kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung tapioka. 5 sendok makan tepung terigu. Lanjut ini kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Pastikan adonannya licin dan tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian tambahkan larutan santan yang sudah direbus di awal tadi. Ini kondisi santannya sudah tidak panas lagi ya. Aduk-aduk lagi sampai semua bahannya tercampur rata. Tutup wadahnya lalu diamkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini setelah didiamkan selama 1 jam, busa-busanya semakin muncul ke permukaan. Ini kita kocok-kocok lagi hingga buih-buihnya hilang. Kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin cair. Ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang persegi panjang. Di sini aku gunakan yang ukuran 18 x 7 x 5. Kemudian olesi loyang dengan menggunakan minyak goreng. Kalau udah, ini langsung aja kita letakkan di atas teflon atau bisa juga menggunakan panci. Ini kita panaskan berbarengan ya, selama kurang lebih 10 menit. Untuk apinya, gunakan api sedang.
Nah, ini setelah dipanaskan 10 menit, loyangnya sudah benar-benar panas. Langsung aja kita tuang adonannya. Untuk apinya jangan dikecilin dulu ya, cukup pakai api sedang seperti yang di awal tadi. Dan ini akan kita panggang selama kurang lebih 40 menit dalam keadaan pancinya terbuka. Ini setelah 15 menit dipanggang, sudah mulai muncul buih-buih di permukaannya. Dan ini setelah 40 menit dipanggang, permukaannya buih-buihnya sudah mulai pecah. Kalau sudah seperti ini, bisa kita tutup teflonnya dan panggang kembali selama kurang lebih 15 menit. Kalau ada teflon atau pancinya tipis, kalian bisa gunakan api sedang cenderung kecil seperti ini. Nah, ini setelah 15 menit dipanggang dari panci ditutup tadi, kita coba lakukan tes tusuk. Kalau sudah tidak ada yang menempel, artinya sudah matang. Supaya permukaannya lebih kering dan kecoklatan, di sini aku mau panggang lagi sebentar. Kalian bisa gunakan tatakan atau alas apa aja. Di sini aku gunakan loyang pizza. Ini langsung kita balik wadahnya dan dipanggang selama kurang lebih 5 menit. Nah, ini hasilnya setelah 5 menit dipanggang, jadi cantik banget ya permukaannya, ada efek kecoklatan seperti ini. Kalau udah matang, ini bisa kita diamkan dulu selama kurang lebih 20 menit, baru bisa disisir pinggirnya untuk dikeluarkan dari loyang. Tuh, cantik banget hasilnya ya. Bagian bawahnya nggak gosong dan ini loyangnya juga nggak ada nempel sama sekali, gampang banget keluarinnya. Dan ini teksturnya juga kelihatan empuk dan kenyal banget. Nah, ini dia Bika Ambon. Nah, ini bisa langsung kita potong-potong. Nah, ini walaupun udah didiamkan 20 menit masih hangat banget ya Bika Ambonnya, jadi masih agak lengket. Nah, ini kelihatan ya, sarang atau serat-seratnya halus dan cantik banget. Buat kalian yang penasaran dengan rasanya Bika Ambon, kalian boleh banget cobain resep ini. Karena resepnya ekonomis banget, cuma pakai 2 telur dan yang pasti nggak pakai oven. Jadi bisa banget nih cobain di rumah. Sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum.